2 Korintus pasal 4 ayat 3 menuliskan, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa." Menjadi tertutup berhubungan dengan binasa, tetapi menjadi nampak berhubungan dengan keselamatan. Segera setelah kita menjadi nampak, kita diselamatkan. Keselamatan tidak terjadi setelah melihat, melainkan terjadi secara bersamaan. Melihat adalah diselamatkan. Bila kita mendengar dan memahami doktrin tanpa terjadi apa-apa, sudah pasti kita belum nampak akan kebenaran. Pertama-tama kita mengharapkan untuk nampak terlebih dahulu, dan pada saat itu juga kita mendapatkan pengalaman. Melihat dan pengalaman bukanlah dua langkah yang berbeda, melainkan satu langkah. Tidak ada jarak waktu di antara keduanya. Kita tidak perlu menunggu-nunggu pengalaman. Begitu wahyu turun kepada kita, kita tidak perlu menunggu-nunggu pengalaman. Saat di mana hanya ada pengetahuan tentang firman, di sana ada usaha manusia untuk melaksanakan firman. Ketika ada wahyu, tidak diperlukan usaha manusia, karena kita nampak segala sesuatu yang telah digenapkan. Misalnya kita mengerti dari firman bahwa diri kita sombong, kita akan berusaha untuk menjadi rendah hati. Tetapi saat kita benar-benar nampak bahwa diri kita sombong, kita akan berhenti menjadi sombong dan tidak perlu berusaha untuk menjadi rendah hati. Terang yang menyingkapkan kesombongan menghancurkan kesombongan itu. Kita tidak perlu melakukan apapun setelah kita menjadi nampak, karena hal itu telah pergi sejak kita nampak. Tidak perlu langkah kedua, bahkan juga tidak perlu menunggu pengalaman, karena pengalaman itu ada bersama wahyu. Terang ilahi cukup untuk menyingkirkan segala sesuatu yang negatif, karena terang ilahi itu menghancurkan. Terang ilahi juga cukup untuk membawa hal-hal positif, karena terang ilahi itu menghasilkan pengalaman. Banyak orang Kristen kekurangan terang yang secara otomatis menghasilkan pengalaman. Mereka menggunakan usaha mereka untuk menghasilkan pengalaman. Pekerjaan manusia selalu merupakan indikasi kegelapan. Di mana ada terang, di situ ada pengalaman. Oleh karena itu tidak perlu ada usaha manusia. 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15 menuliskan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api itu menerangi dan juga membakar. Apa yang disingkapkan oleh api akan terbakar. Dalam fotografi, eksposur film dan gambar yang ditangkap bukanlah dua proses yang terpisah. Mereka terjadi secara bersamaan. Begitu ada eksposur, ada gambar yang ditangkap. Setiap kali ada dua langkah yang diperlukan, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Di situ tidak ada kekristenan. Saat orang berdosa mencari keselamatan, dan kita menyajikan Kristus kepadanya agar dia melihat, tidak perlu untuk menyuruh-nyuruh orang itu berdoa agar diselamatkan, karena dia telah diselamatkan. Saat orang yang telah diselamatkan mencari pengudusan, dan kita menyajikan Kristus kepadanya agar dia melihat, tidak perlu juga menyuruh-nyuruhnya berdoa agar mengalami Kristus sebagai kekudusannya, karena dia sudah memiliki pengalaman itu. Bila kita menyuruh-nyuruh orang untuk berdoa agar dapat masuk ke dalam pengalaman, orang yang berdosa tidak benar-benar dilahirkan kembali, dan orang percaya juga tidak benar-benar dikuduskan. Bila kita memiliki terang secara objektif dan mata secara subjektif, kita tentu akan melihat. Banyak orang Kristen sedang mencari terang di batin. Mereka menganalisa dan membedah, tetapi mereka gagal untuk menemukan apa yang mereka cari.
karena terang datang secara objektif. Banyak orang Kristen berusaha melihat dengan tangan mereka, bukan dengan mata. Mereka terus meraba-raba tapi tidak menemukan apapun. Kita tidak menemukan kebenaran dengan perasaan kita, melainkan dengan penglihatan kita. Ada dua kelemahan yang paling menghalangi kemajuan rohani orang-orang percaya. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan kehendak saat lemah. Dan yang kedua, menggunakan introspeksi saat berada di dalam gelap. Kedua hal ini bertentangan dengan prinsip perjanjian baru, dan hal ini menghambat kemajuan rohani. Ada dua prinsip yang mengatur kehidupan orang Kristen. Kedua prinsip ini adalah melihat dan percaya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan terang adalah dengan mematikannya. Terang akan dapat menemukan jalan, sekalipun ia melewati celah yang paling kecil. Kita memerlukan penglihatan atas hal-hal yang mendasar. Kita juga perlu penglihatan setiap hari. Wahyu datang kepada kita di dalam suatu krisis, tetapi setelah itu datang dalam suatu proses. Penglihatan yang terus maju itu berdasarkan penglihatan atas hal-hal mendasar. Hal itu adalah penglihatan yang meremukkan hayat alamiah. Ada kekuatan yang cukup di dalam terang Tuhan untuk dengan satu pukulan menghancurkan segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 menuliskan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Berjalan dalam terang dan pembersihan oleh darah bukanlah pengalaman yang terpisah. Mereka terjadi secara bersamaan. Kita tidak perlu memusingkan diri dengan masalah pembersihan, karena pembersihan itu terjadi otomatis saat kita berjalan di dalam terang. Tuhan memberkati.